Halo semua, nama saya Nyoman Risa Artika. Saya dari UPBJJ UT Denpasar dengan NIM 051 837 467. Ini adalah tugas 3 basis data. Tugas ini meliputi praktikum transaksi dan praktikum basis data terdistribusi. Baik, sebelumnya mungkin saya akan tunjukkan dari tools yang saya gunakan. Ya, salah satunya adalah XMPP untuk menjalankan my PHP admin untuk MySQL. Berikut ya, untuk XMPP control panelnya. Jadi server Avast running di port 80 dan 443, serta MySQL itu running dengan baik di port 3306. Jadi kita bisa lihat modulnya di sini dengan status warna hijau, berarti server dan aplikasi running dengan semestinya, seperti itu. Baik, jadi setelah itu kita akan lanjut ke bagian phpMyAdmin. Baik, ini dia tampilan dari phpMyAdmin yang sudah saya buatkan juga. Di sana ada data saya siapkan untuk database praktikum underscore transaksi dengan dengan tabel rekening, begitu, tabel rekening dengan masing-masing data, yaitu data pemilik rekening seperti Budi dan Tono. Jadi di sini mereka memiliki saldo masing-masing 100.000 dengan ID rekening 101 untuk Budi dan 102 untuk Tono, seperti itu. Setelah itu saya juga menyiapkan user ya di bagian sini untuk nanti tugas pendistribusian atau pengupdatean data melalui virtual machine Ubuntu atau Linux-nya. Dan di sini saya sudah buatkan user sebagai nama saya sendiri nanti untuk praktek di tugas yang kedua. Baik, jadi sebelum kita ke sana, kita balik lagi ke bagian sini. Oke, jadi saya akan ke bagian SQL-nya untuk menuliskan untuk menuliskan query di sini. Jadi saya akan menaktifkan auto commit. Jadi saya akan set dulu auto commit. Saya akan menonaktifkan auto commit-nya agar dan memulai nanti untuk blok transaksi baru agar sistem tidak melakukan auto commit. Jadi nanti ini diperlukan pada saat untuk saya melakukan praktik rollback seperti itu. Lalu setelah itu saya melakukan start transaction untuk melakukan transaksi. Jadi apa yang akan saya lakukan adalah sebelumnya kita melihat di bagian user tadi di pemilik rekening Budi dan Tono, mereka mempunyai masing-masing 100.000 untuk saldo. Jadi saya akan melakukan update rekening untuk transfer 50 saldo Budi atau mengurangi saldo Budi 50.000 dan menambahkan saldo Tono 50.000. Jadi saya akan tunjukkan query-nya dengan melakukan update rekening, set di bagian saldo, jadi sama dengan saldo kurang 50.000. Nah, ini untuk Budi ya.
saya pakai where ID rekening itu ID rekening 101 yang dikurangi. Lalu yang kedua saya melakukan update rekening, set saldo juga, sama query-nya saldo dengan pembeda sekarang adalah saya melakukan tab penambahan 50.000 where atau di mana ID yang saya tambahkan itu adalah ID 102. Baik, 102. Setelah itu saya lakukan select from rekening. Sepertinya saya ada salah sintaks sebentar. Di sini harusnya select from rekening. Lalu setelah itu saya melakukan commit agar nanti perubahan tersimpan secara permanen. Jadi saldo akhir tetap harusnya 50 dan 150.000. Jadi saya langsung tekan go. Nah, di sini kebetulan tidak ada error. Nah, kita bisa lihat saldo dari Budi itu berkurang 50.000 dan saldo dari Tono itu bertambah 50.000 menjadi 150.000, seperti itu. Baik, itu untuk untuk skenario berhasil. Lalu saya akan memulai transaksi kedua ya. Transaksi kedua saya kembali lagi ke bagian SQL tab untuk melakukan query. Jadi saya akan melakukan start transaction lagi. Lalu saya melakukan update rekening set, di bagian saldo, lalu sama dengan saldo itu saya kurangi 10.000 where untuk menunjukkan tabel mana, jadi tabel ID rekening dengan ID 101. Jadi yang 101 berkurang. Dan yang kedua saya melakukan update untuk user kedua, jadi update rekening set saldo sama juga ya. Jadi di sini saya ketik menambahkan, saya di sini bedanya menambahkan dia 10.000 ya. Where sama juga ID rekening sama dengan 102. Jadi ini untuk ID 102. Jadi setelah itu saya lakukan select from rekening, gitu. Coba saya lihat dulu sambil kita tes. Oke. Jadi di sini saldo Budi berkurang 10.000 lagi menjadi 40.000 dan saldo Tono ditambahkan 10.000 menjadi 160.000. Coba saya lakukan rollback ya. Rollback dan lakukan select
from rekening ya. Jadi sudah berhasil rollback ke ke skenario yang gagal. Jadi tadi saya sudah melakukan perubahan data dan barusan itu tidak ada query commit, jadi data tersebut bisa kita rollback ke saldo yang awal, jadi 50.000 dan 150.000. Baik, itu untuk praktik dari transaksi untuk elemen F dan G. Jadi setiap baris saya sudah jalankan satu persatu. Jadi sekarang kita ke bagian praktikum basis data terdistribusi. Jadi kita lanjut ke bagian virtual machine ya, ke virtual machine. Ya, kita sudah di virtual machine. Saya perlu masukkan dulu usernya. Lalu kita bisa ke terminal. Oke, setelah di terminal, setelah saya login dari Ubuntu Virtual Machine atau sebagai klien ke MySQL, saya akan mengetikkan prompt ini sebentar. Jadi MySQL -u, lalu saya masukkan username saya. Ini username yang ada di MySQL yang sudah saya buatkan tadi di myphpadmin. Jadi -p-h. Saya masukkan IP address dari myphpadmin yang ada di Windows. Setelah itu saya disuruh untuk memasukkan password yang sudah saya buatkan. Dan di sini kita sudah bisa melihat saya sudah berhasil masuk ke MySQL yang ada di virtual mesinnya Ubuntu atau Linux, seperti itu. Oke, setelah itu saya perlu mengakses database transaksi ya. Jadi saya menggunakan use praktikum underscore transaksi. Oke, jadi data ini adalah data real time yang ada di server yang ada di Windows saat ini gitu. Jadi coba saya lakukan select from lagi. Select from rekening tadi ya, rekening. Lalu saya enter. Ya, jadi ini adalah database dari MySQL phpadmin yang ada di Windows juga, yang tadi yang telah kita edit. Di sini kita bisa melihat bahwa memang benar Budi tadi memiliki saldo rekening terakhir di 50.000 dan Tono di 150.000 dengan ID yang sesuai juga, yaitu ID 101 dan ID 102, seperti itu. Setelah itu saya coba menjalankan operasi insert secara remote dari terminal Ubuntu ya. Jadi saya ingin menambahkan database baru atau data user baru di sini. Coba saya lakukan insert into rekening. Jadi seperti itu. Jadi saya buatkan, saya masukkan pertama untuk kolom atau tabel ID rekening, koma, nama pemilik, koma, dan juga saldo yang ingin saya masukkan, lalu kurung tutup, seperti itu. Lalu jangan lupa values-nya, saya ingin memasukkan berapa. Values-nya mungkin untuk
ID rekening ya 103 ya, karena tadi lanjutan. Nama user saya buatkan agar terindikasi dari virtual machine, jadi mungkin saya buatkan seperti ini, Trisa-VM. Lalu saldonya saya masukkan agar tidak terlalu angkanya tidak terlalu generik, jadi mungkin 330 atau 335. Lalu di kurung tutup. Setelah itu jangan lupa titik 2. Setelah itu saya enter. Oh ya, maaf, tadi saya ada salah query, jadi saya ulang lagi karena sebelumnya untuk namanya harus menggunakan tanda petik karena dia berupa string. Insert into rekening ID rekening, nama pemilik, saldo, values 03, tanda petik Trisa-VM, tanda petik lagi, koma 335 000 titik 2, enter. Ya, jadi di sini kalau memang sudah berhasil kita memasukkan datanya, nanti akan ada query OK dan one row affected. Jadi di sini artinya sudah berhasil. Jadi kita coba untuk melakukan ingin melihat ya hasilnya. Jadi kita bisa select from rekening. Ya, jadi kita bisa lihat bahwa rekening sudah berhasil ditambahkan di sini di virtual machine Ubuntu-nya. Jadi di sini ada ID, ada nama saya, dan juga jumlah saldo yang telah dimasukkan. Jadi kalau kita lihat di bagian my PHP admin yang di Windows, jadi coba kita lihat ya. Oke, jadi coba kita reload. Yap, jadi sudah berhasil muncul di sini data yang sama dengan saldo yang sama, seperti itu. Oke, jadi praktek kali ini sudah berhasil dilakukan. Jadi demikian presentasi dan laporan praktikum transaksi dan praktikum basis data terdistribusi untuk tugas 3 basis data ini. Terima kasih.